Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Uap Jowo Channel. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 1443 Hijriah guys ya. Selamat juga bagi Anda yang telah melaksanakan Idul Fitri dengan perantauan atau pulang kampung ya guys. Oke, kali ini saya akan bikin video tentang keawitan device ya, atau potstick kalian, khususnya potstick. Saya bikin ini menurut saya insya Allah penting ya buat kalian, karena banyak di kolom komentar yang tanya tentang kerusakan lah atau rasanya hambar dan sebagainya ya guys. Oke, yang pertama yaitu waktu penyerapan liquid ya. Waktu penyerapan liquid itu maksud saya orang yang baru beli ya, banyak pemula yang nggak tahu, itu kasihan juga. Waktu penyerapan liquid itu orang yang baru beli itu harus setidaknya ditunggu dulu ya, jangan lupa 10 sampai 15 menit yang maksimal. Tapi kalau 5 atau 7 menit itu menurut saya kurang ya, itu biasanya bikin rasanya hambar atau flavornya nggak keluar sama sekali ya. Terus menurut saya penting, jadi entah dari wicking Anda rewick ganti kapas sendiri atau Anda beli baru, itu selama 1 jam lah, 1 jam itu dalam 1 sampai 2 puff aja, itu terus ditunggu selang 1 menit ya. Karena itu dalam 1 jam harus kayak gitu, karena biar pori-pori dari kapas itu membuka ya. Karena kalau langsung Anda, misalkan saya seringnya 5 puff langsung paling didiamin nggak sampai 1 menit, 5-7 puff didiamin nggak sampai 1 menit lah, itu bikin hambar ya geng ya. Sia-sia yang beli baru, jadi nggak terus harus nunggu 1 menit bang, 2 menit, enggak seperti itu, cuman dalam 1 jam aja. Itu karena Anda itu karena kapas baru ya guys ya. Oke, lanjut yang kedua ya, di baterai awet ya. Gimana biar baterai awet itu setidaknya harus diperhatikan, jangan sampai habis, nggak bisa di puff karena terlalu habis baterainya, itu juga bikin nggak awet, umur baterainya nggak bikin awet ya. Jadi kalau ngecas itu seharusnya bener-bener sisa 1 strip aja atau masih hidup, jadi jangan sampai bener-bener habis ya, itu menurut saya lah penting. Terus yang ketiga itu ngecas ya. Ngecas, dalam pengecasan ya, mungkin pot zaman sekarang ini semua udah otomatis ya, udah full bisa otomatis nggak ngecas. Tapi kalau yang dulu nih, atau kalian yang pakai mod terus pakai RTA yang MTL, nah itu kalau baterainya baterai bukan tanam, itu setidaknya ngecas itu kan cepat panas ya. Nah itu bikin rusak, karena cara ngatasinya itu ngecas selang 15-20 menit, dilepas dulu ya. Setelah dilepas nanti kalau dingin kita cas lagi, seperti itu Kak. Saya dulu pernah sampai device nya ini setahun 2 tahun itu masih awet aja, padahal yang lain pada pakai cas eksternal ya guys ya. Oke, lanjut yang keempat ya, ini yang sangat penting nih, keawetan device atau keawetan pot atau pot stick, entah pot IO Anda ya. Itu yang pertama, cartridge. Nah, cartridge ini kenapa menurut saya penting banget, itu karena ada tampungan liquidnya nih di sini. Nah, tampungan liquid ini bikin rusak device Anda itu sangat rawan ya. Karena yang pertama, alasan yang pertama, pas perjalanan ya, khususnya perjalanan, entah Anda pas waktu kuliah, Anda sekolah, atau pas berangkat kerja atau liburan ya, itu bikin device Anda kalau nggak
dilepas nih, ini harus dilepas ya, menurut saya penting ya. Kalau nggak dipisahkan cartridge dengan pot, itu bikin leaking ya, atau bocor masuk ke sini semua. Jadi pas perjalanan itu getaran itu bikin leaking ya, atau kebocoran guys. Dan kebocoran itu akan masuk ke mesin Anda atau di baterai ya. Terus keawetan device ini ada yang pertama kan cartridge nih, yang kedua suhu ya, atau suhu udara. Itu menurut saya penting karena suhu udara saya pernah mengalami pas pot ini di mobil, dan saya naruh sembarangan padahal mobil itu pas posisi siang hari kan panasnya minta ampun ya guys. Nah itu bikin rusak juga itu, karena suhu di mobil itu sangat panas apabila pas siang hari ya guys ya, atau Anda taruh di jendela tapi kena sinar matahari, itu bikin yang kalah ini di baterainya guys ya. Oke. Dan yang kelima liquid ya guys. Nah liquid ini itu banyak pemula yang korban YouTube itu kasihan sekali. Channel-channel YouTube yang review 0,8 pakai freebase, yang 1 ohm pakai Soundlink, itu menurut saya pribadi itu salah kaprah ya. Mungkin nggak dijelaskan ya, mungkin freebase yang dimaksud karena pot stick ini kan milik Anda kan sangat, koilnya itu koil tipis ya guys ya, dan serba mini atau serba kecil ya. Itu yang dimaksud kemungkinan itu 50-50 guys rasionya, atau VGBG kan ada tulisannya tuh, ada tulisannya 50/50, atau maksimal itu 60/40 ya. Terkecuali kalau Anda memakainya itu sangat jarang ya. Kalau saya kan boros banget, itu sehari itu di rata-rata ini ada puffnya, ini perhitungan puffnya ini. Nah itu di rata-rata 200 puff ya, boros sih saya. Nah itu bikin sepet nggak enak kalau kayak gitu caranya ya. Jadi maksud saya misalkan pakai freebase nih 70-30 atau 60, itu misalkan sedot paling sekali 2 kali aja, terus ditaruh, nanti selang 1 menit 2 menit gitu lagi. Kan ada orang yang kayak gitu, ada yang boros nih kayak saya. Tapi kalau boros itu menurut saya 50/50 itu aja pakai yang nik tinggi ya guys ya. Kalau ya kembali lagi, kalau freebase apalagi Anda memaksakan 70-30, itu rasa ya kembali lagi nggak enak ya guys ya, nggak seenak yang 50/50. Oke, yang terakhir yaitu wicking ya, atau ganti kapas baru. Lah ini banyak yang tanya, Bang beli di mana, caranya gimana? Ini perlu diperhatikan. Ini banyak yang komen kemarin beli di mana sampai nggak tahu. Saya kasih tahu bahwa vape store itu memang nggak semuanya jual ya, atau kebanyakan nggak jual RBK ya. Lah itu Anda belinya di all shop ya, ada Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain ya. Anda tulis aja RBK Master Coil atau Master Coil RBK seperti itu. Nah pot stick kayak gini Anda cari yang 0,8 ya guys ya, atau 0,6 yang enak itu, yang milik RBK nya Geek Vape yang Spot ya, itu sangat enak. Oke, mungkin itu aja, sekian dari pembahasan saya. Saya insya Allah penting buat kalian. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin sekali lagi ya, mohon maaf lahir dan batin kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.